Oke, berjumpa kembali pada channel tes lulus psikotes pada sesi wawancara. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali pada channel saya. Kali ini saya akan membahas pada sesi wawancara bagian kedua. Sesi wawancara bagian kedua khusus pada peserta yang sudah punya pengalaman kerja. Maksudnya begini, peserta tersebut sudah bekerja di suatu perusahaan yang tidak berkelas, maksudnya yang di bawah standar. Namun mereka ingin mencapai pada pelamar-pelamar untuk perusahaan yang lebih bonafit seperti BUMN atau kelas-kelas menengah, kelas-kelas dunia. Nah, di sini perlu saya jelaskan kembali bahwa wawancara ini terkhusus untuk peserta yang sudah bekerja, namun mereka ingin bekerja kepada perusahaan yang lebih hebat atau lebih tinggi lagi derajatnya. Seperti contoh, umpamanya Anda bekerja di pabrik lokal, pabrik daerah, atau honor, atau TKS. Namun Anda bertujuan lagi untuk mencapai cita-cita supaya diangkat menjadi pegawai tetap, atau pegawai PNS, atau Pertamina, PT Telkom, PT Bukit Asam yang tadinya Anda cuma operator biasa di perusahaan batubara umpamanya. Anda ingin jenjang naik lagi menjadi pekerja tetap di PTBA. Oke, ini khusus peserta yang sudah pengalaman. Namun mereka ingin menaikkan derajatnya untuk bekerja sebagai pekerja permanen. Oke, baiklah. Saya singkatkan saja pernyataan-pernyataan ini. Materi-materi ini sebaiknya Anda simak baik-baik, sebab saya tidak perlu penjelasan secara tertulis, secara kayak dosen kayak apa. Saya cukup melalui lisan. Lisan yang saya ucapkan mudah-mudahan dapat Anda serap. Nah, disinilah maksud saya yang nonton YouTube saya ini rata-rata IQ-nya harus di atas 200 ya. Jadi sudah pemahaman tingkat tinggi. Jadi saya mohon peserta yang nonton ini, saya nggak perlu pakai pensil, pakai pena, pakai kapur ya, harus cukup saya melalui lisan Anda sudah menangkapnya ya. Tapi itu tadi, yang rata-rata IQ-nya di atas 200 minimal D3 lah kayak gitu. Mungkin SMA juga ada yang mampu, ada yang belum mampu. Sebab ini khusus untuk peserta yang sudah pengalaman. Oke, baik teman-teman. Jadi pada sesi pertama sudah saya jelaskan bahwa antara peserta wawancara dengan user itu antara jual beli. Perusahaan beli, si peserta tadi penjual. Jadi dialog antara penjual dengan pembeli. Nah, kesannya bagaimana si penjual tadi menyajikan bahwa dagangannya harus terjual atau harus dibeli oleh perusahaan. Perusahaan juga akan menginterview atau mewawancari Anda, itu baik kejujurannya, ketahanannya, atau barang ini teruji atau enggak. Mereka akan mengujinya lewat wawancara. Nah, itulah kesimpulan yang saya jelaskan pada sesi pertama, bahwa antara user perusahaan dengan peserta itu terjadi dialog jual beli. Peserta menjual, perusahaan membeli. Nah, si pembeli ini selalu akan menguji, membuktikan keunggulan kepribadian Anda, barang jualan Anda, apapun dalam bentuk ya sales ini gimana caranya, teknik penjualannya itu baik itu penjelasan ataupun lisan, kejujurannya, yang penting barangnya laku. Oke, kita tutup pada sesi pertama itu. Intinya sesi pertama itu saya jelaskan kesimpulannya, wawancara itu adalah jual beli. Terjadi transaksi jual beli antara peserta yang diwawancarai dengan perusahaan selaku user, wakil perusahaan untuk membeli Anda. Paham maksudnya? Jadi perusahaan ini dikirim tim wawancara untuk membeli hasil dagangan wawancara. Maka sebelum membeli, perusahaan ini akan menguji Anda, baik itu attitude, perilaku, ataupun dari segi kemampuan akademik Anda. Oke, saya lanjut pada sesi kedua kali ini. Jadi, pada saat Anda sudah bekerja, posisi Anda sudah bekerja,
Anda dipanggil untuk wawancara. Anggaplah ini wawancara ini kita anggap PT Telkom atau PJKA, PTKIA, PTKIA ini kereta api ataupun PT Telkom umpamanya. Begitu Anda berhadapan langsung dengan user maksudnya wawancara. User ini wawancara, jadi utusan wawancara ini memang orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Ini namanya wawancara user. Wawancara user ini adalah wakil-wakil perusahaan, baik itu dari HRD, engineering, atau dari psikolognya. Mereka kirimkan untuk mewawancarai Anda. Jadi wawancara user ini adalah mereka itu sudah bekerja permanen, manajemen, setingkat manajemen, mungkin senior supervisor ke atas atau manajer lah, setingkat manajer. Namun umumnya jarang yang manajer, paling ya asisten-asistennya. Mereka ini ahli pada pakar psikolognya, engineeringnya, atau bagian-bagian HSE-nya, bagian-bagian tertentu yang dikirim untuk mewakili perusahaan, sehingga terjadi wawancara antara wakil perusahaan user tadi dengan Anda yang sudah pengalaman. Oke, singkat cerita, oke lah, mungkin masalah perilaku, attitude tidak banyak betul dipertanyakan oleh user. Masalah perilaku, attitude, ataupun masalah kepribadian Anda tidak terlalu banyak ditanyakan oleh user, tapi itu tetap ada meskipun dalam berapa persen untuk menguji. Biasanya untuk menguji, namun ini pada umumnya sangat sedikit, sebab user itu, tujuan utama user itu hanya untuk kepada keahlian akademik Anda. Sebab kalau masalah kepribadian mereka kan sudah dilepaskannya, sudah ya, dia yakin 100% kepada tim psikotes itu bahwa kepribadian Anda itu sudah layak. Paham maksud saya? Oke, silakan dipahami. Kalau untuk perilaku, kepribadian Anda, attitude, user sudah yakin, percaya 100% kepada Anda yang lulus itu bahwa kepribadian Anda itu sudah oke, sudah jempol bagi user tadi. Dia sudah yakin, percaya betul dengan tim lembaga resmi yang diselenggarakan tim psikotes bahwa Anda lah yang terbaik dalam segi perilaku ya. Attitude, kepribadian Anda sudah baik. Nah, user ini akan menguji kemampuan akademik Anda. Apa maksud saya? Jadi user hanya mampu menguji, mewawancarai dalam bentuk interview hasil kemampuan akademik Anda. Oke, mungkin singkat cerita dialog terus ya, ngalur ngidul, dialog lagi, ngalur ngidul, biasanya ngalur ngidul ya. Saya yakin peserta yang sudah biasa mereka bekerja berhadapan pun sudah biasa. Namun ingat teman-teman, mental, saya akan menanamkan mental. Saya akan menanamkan mental khusus untuk peserta ini. Saya akan menanamkan mental dan mengajari. Saya akan menanamkan mental dan mengajari peserta bagaimana berhadapan dengan user wakil perusahaan. Oke, yang pertama tadi sudah saya jelaskan. User akan menanyai soal-soal mengenai akademik, kemampuan kerja Anda. Ingat, sudah saya jelaskan. User, tim wawancara yang wakil perusahaan hanya menanyakan 99% hasil akademik Anda. Hasil kemampuan Anda dalam bekerja di perusahaan yang pernah Anda kerjakan. Di seputar akademik, di seputar pertanyaan pekerjaan, kegiatan, aktivitas Anda selama bekerja, itu yang dia tanyakan. Ingat teman-teman, 90% user tadi akan bertanya
mengenai kemampuan kegiatan akademik Anda, kegiatan kerja Anda itu, skill Anda akan ditanyanya, akan digalinya sampai ke dalam-dalam, sampai ke akar-akarnya. Dia tidak menanyai lagi perilaku. Dia sudah yakin perilaku Anda itu sudah baik. Namun kemampuan kerja Anda, skill Anda akan ditanya atau diuji lagi. Bohong atau enggak, diujinya. Bohong apa enggak, benar apa enggak, diujinya lewat pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh user. Nah, ini saran saya. Mental Anda pada saat berhadapan dengan user, tanamkan bahwa Anda ada memang orang-orang yang jago. Skill Anda sudah jago, percaya diri. Tanamkan percaya diri bahwa Anda sudah jago. Namun bukan ditanamkan saja. Maaf teman-teman, jangan ditanamkan saja. Memang sudah Anda kuasai, maksud saya begitu. Memang harus Anda pelajari dulu kegiatan yang, contohnya Anda tadi ahli tangki atau ahlinya pesel, ahlinya masalah-masalah tangki, masalah tekanan atau vibrasi segala macam sudah Anda kuasai. Memang benar-benar Anda kuasai. Contoh lagi, Anda tadi ahli ngelas, ahli pipeline untuk masalah gate valve atau seluruh kegiatan-kegiatan pipeline ini sudah Anda kuasai semua. Maksud Anda ahli listrik, instrumen segala macam, teknik masalah engineering, kelistrikan tadi sudah Anda benar-benar Anda kuasai, maksud saya. Begitu Anda sudah ada modal akademik sudah benar-benar Anda kuasai. Maksudnya saya begini, agak nyimpang sedikit. Orang ahli itu biasanya dia itu punya pengalaman baru dicatatnya. Itu orang ahli. Ini menurut pandangan saya. Orang ahli itu pengalaman yang sudah praktik dilakukan, dia catat, dia bukukan. Bukan dia membaca catatan orang, membawa catatan orang baru dia praktek, itu salah. Ini menurut kemampuan saya. Orang ahli itu orang yang sudah praktek baru dia membuat catatan, dibuat rangkuman, dibuat buku. Itu menurut pandangan saya. Bukan orang yang belajar membaca buku bla 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 habis berapa jilid habis baru dipraktekkan, enggak. Orang ahli itu mereka yang praktek, ahli membuat buku. Kalau orang membaca dulu itu namanya copy paste. Saya nggak butuh orang seperti itu. Oke, singkat cerita, tanamkan mental Anda peserta bahwa Anda memang benar-benar skill. Tanamkan mental. Jadi terjadilah antara dialog antara user. Anda itu meyakinkan. Anda itu benar-benar meyakinkan user. Meyakinkan user sehingga user simpati dengan akademik Anda, hasil kemampuan Anda. Sehingga si user tadi yakin dengan kemampuan Anda. Terjadi dialog jual beli dengan akademik skill Anda. Ya, dengan catatan memang benar-benar Anda sudah skill, maksudnya menguasai. Begitu Anda menguasai lisan Anda, ucapan Anda itu sangat gampang sekali menjawab. Tidak ada tekanan, tidak ada beban. Polos, standar. Kebenaranlah yang Anda bicarakan. Sebab Anda sudah skill. Itu tadi seperti penyerapan yang sudah saya jelaskan, bahwa menurut pandangan saya orang yang skill itu dia mampu praktek dan mampu menuliskan. Bukan mampu belajar menulis atau membaca dulu baru dia praktek, bukan. Jadi begitu terjadi dialog antara user dengan Anda, itu sudah kayak orang bicara biasa, nggak ada beban, nggak ada tekanan lagi dari user, nggak ada tekanan, nggak ada ancaman. Anda sudah bicaranya biasa, santai, polos, namun percaya diri. Nah, ini terakhir. Pada saat user bertanya kepada Anda, Anda kan sudah bekerja di perusahaan A umpama. Anda kan sudah bekerja di perusahaan A. Kenapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami lagi? Apa yang Anda jawab? Nah, inilah bocoran akan saya bocorkan.
Ini yang akan saya bocorkan. Pada saat user bertanya, tim wawancara bertanya kepada Anda kan sudah bekerja di perusahaan X umpamanya, selaku engineer atau selaku ahli, staf ahli segala macam bla bla bla. Kenapa Anda ingin bekerja ke perusahaan kami? Ini yang akan saya ajarkan. Oke, baiklah. Kita singkatkan saja. Begitu muncul pertanyaan seperti yang dilontarkan tadi, silakan Anda ikutin anjuran saya. Anda jawab seperti ini. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Kenapa saya harus bekerja di perusahaan ini dan akan menaikkan jenjang ke perusahaan Anda? Jadi begini, harapan saya dari kecil, saya sudah bercita-cita untuk bekerja, menyumbangkan segala ilmu pikiran saya untuk bekerja di perusahaan Bapak. Ini harapan saya dari kecil, cita-cita saya dari kecil, saya ingin bekerja di perusahaan Bapak. Sudah menjadi mimpi harapan saya untuk bekerja di perusahaan Bapak. Ini ungkapan yang pertama. Jadi ungkapan yang pertama itu, tolong Anda jelaskan bahwa saya ingin bekerja di perusahaan Bapak itu sudah cita-cita saya, harapan saya dari kecil. Harapan saya dari kecil sejak saya, anggaplah saya masih SMP, saya sudah berangan-angan ingin berusaha, ingin bekerja keras, ingin saya gapai cita-cita untuk bekerja di perusahaan Bapak. Namun, pada saat kondisinya belum diterima bekerja di perusahaan Bapak, saya harus mengisi waktu saya untuk menjaga status agar saya tidak menjadi seorang pengangguran. Makanya saya bekerja di perusahaan X hanya untuk mengisi waktu, mengisi status sosial saya. Jangan sampai saya nganggur. Saya itu harus bekerja di perusahaan X tadi, Bapak. Paham maksud saya? Jadi selama saya belum diterima bekerja di perusahaan yang saya harapkan, saya bekerja di perusahaan X itu hanya mengisi waktu, menjaga status sosial saya, bahwa saya jangan dibilang orang saya ini pengangguran. Jadi hanya untuk menjaga status sosial saya sehingga saya tidak menjadi seorang pengangguran. Dan di sini yang kedua itu tadi, saya harus coba menerapkan keilmuan saya kepada perusahaan tadi, yang perusahaan X maksudnya. Saya berusaha untuk menerapkan mungkin ilmu-ilmu saya akan membantu kemajuan di perusahaan X tersebut. Dengan ilmu-ilmu saya, dengan hadirnya saya, mungkin saya juga mampu untuk memajukan perusahaan X tadi. Nah itulah, namun angan-angan saya yang paling utama, harapan saya yang paling utama, tadi ingin memang bekerja di perusahaan Bapak. Anggaplah tadi perusahaan X ini hanya untuk menjaga status sosial saya, bahwa saya tidak dinyatakan pengangguran. Dan yang kedua, memang harus saya mengembangkan bakat untuk pengalaman kerja saya selama belum bekerja. Mungkin itu saja jawaban peserta yang harus Anda sampaikan kepada perusahaan yang Anda wawancara tadi. Jadi ini adalah jawaban yang paling masuk akal, yang sangat diterima oleh user. Jawaban Anda itu sangat diterima oleh user. Dia mau bertanya apa lagi? Jawaban Anda itu sudah jujur, jelas, bahwa Anda itu bukan batu loncatan, maksudnya untuk mengisi waktu, untuk mengatasi status sosial Anda, bahwa Anda adalah orang yang berkarir. Anda ini orang berkarir, Anda memang benar-benar orang pekerja, orang yang ingin bekerja, bukan Anda malas ingin
ingin jadi pengangguran. Jadi status sosial Anda itu memang bekerja. Yang kedua, Anda memang menerapkan kemampuan Anda untuk menolong kemajuan perusahaan tersebut. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.